Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan dibahas tentang materi pelajaran geografi. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagian ilmu dari geografi, yaitu hidrologi. Pembahasan hidrologi yaitu akan diberikan kisi-kisi yang semoga bisa memudahkan untuk dipahami dan dipelajari. Pada bagian pertama akan dibahas mengenai pengertian hidrologi, yaitu sebuah cabang ilmu geografi yang mempelajari seputar pergerakan air, distribusi air, kualitas air yang ada di permukaan bumi, serta siklus hidrologi dan juga penggunaan ataupun juga tata kelola sumber daya air. Pada bagian kedua, kita akan membahas tentang bagian daripada hidrologi itu sendiri, yaitu hidrosfer. Apa pengertiannya? Mari kita bahas bersama-sama. Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Kata hidrosfer sendiri berasal dari kata hidros yang berarti air. Adalah lapisan. Jadi di sini yang dikatakan atau yang disebut sebagai hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi ataupun ada yang menyelimuti bumi untuk kepentingan kehidupan manusia. Di bagian ketiga akan diinformasikan tentang berapakah jadi jumlah volume air di bumi kita adalah kurang lebih 1.386 juta kilometer kubik dan kurang lebih 71% dari bumi ditutupi oleh air. Teman-teman semua, di bagian keempat ini kita akan membahas tentang istilah-istilah yang umum yang ada di materi hidrosfer. Salah satunya adalah evaporasi. Evaporasi sendiri artinya adalah penguapan. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah transpirasi. Transpirasi istilah adalah penguapan dari tanaman. Jadi dari tanaman airnya menguap. Kemudian yang ketiga adalah evapotranspirasi. Evapotranspirasi pengertiannya adalah penguapan bersama di permukaan air ataupun di permukaan, baik bersama-sama dengan tanaman maupun juga air yang ada di permukaan. Teman-teman semua, yang selanjutnya adalah siklus hidrologi itu apa? Siklus hidrologi adalah proses berulang dari air, uap air, kemudian menjadi awan, kemudian menjadi hujan, kemudian mengalir lagi ke laut melalui macam-macam sungai ataupun juga ada juga yang meresap di dalam tanah menjadi mata air dan sebagainya, dan itu akan berulang terus menerus. Nah, kita akan bahas tentang pembagian dari siklus hidrologi.
Yang pertama adalah siklus pendek. Apa yang disebut dengan siklus pendek? Siklus pendek urutannya adalah penguapan air laut, kemudian terjadi konveksi, kondensasi, terjadi penumpukan atau pembentukan awan di atas laut, kemudian hujan, tapi hujannya ada di atas laut ataupun di permukaan laut atau di area laut itu. Kemudian yang kedua yaitu siklus sedang. Adapun siklus sedang adalah penguapan air laut, konveksi, kondensasi, kemudian terbawa oleh angin, kemudian hujan. Setelah hujan jatuh di daratan yang tidak jauh dari laut tetapi belum sampai ke gunung, kemudian mengalir kembali ke laut. Kemudian yang ketiga adalah siklus panjang. Adapun siklus panjang adalah penguapan air laut, jadi menguap ke atas, kemudian terjadi konveksi, kemudian terjadilah kondensasi, turun hujan di pegunungan ataupun rata, kemudian aliran air di permukaan dari gunung mengalir, lalu ada yang infiltrasi ke bawah tanah, meresap ke bawah tanah, kemudian terjadi juga ada aliran permukaan bawah tanah, selanjutnya mengalir ke laut. Setelah itu akan terjadi kembali yaitu penguapan kembali. Adalah penguapan air laut, jadi menguap ke atas, kemudian terjadi konveksi, kemudian terjadilah kondensasi, turun hujan di pegunungan ataupun rata, kemudian aliran air di permukaan dari gunung mengalir, lalu ada yang infiltrasi ke bawah tanah, meresap ke bawah tanah, kemudian terjadi juga ada aliran permukaan bawah tanah, selanjutnya mengalir ke laut. Setelah itu akan terjadi kembali yaitu ini kita akan membahas tentang siklus hidrologi pendek. Yang pertama, matahari menyinari permukaan air laut, kemudian terjadi yang namanya evaporasi di permukaan laut, penguapan, pembentukan awan atau kondensasi, kemudian pembentukan awan dibawa oleh angin, terjadilah yang namanya kondensasi, penumpukan awan, air-air yang sudah menjadi awan, kemudian massa menjadi lebih berat dan kemudian turun hujan. Tentang siklus sedang. Kembali, matahari menyinari permukaan laut maupun juga permukaan daratan, kemudian terjadi yang namanya penguapan atau evaporasi, penguapan air laut atau permukaan, kemudian terjadi yang namanya kondensasi, yaitu penguapan dan kondensasi. Ini adalah kondensasi, kemudian terbentuklah awan,
dan awan akan dibawa angin, dan angin menuju ke suatu tempat daratan, akan tetapi tidak terlalu jauh dari area laut, perbukitankah ataupun juga daerah-daerah yang tidak sampai ke gunung. Kemudian terjadi namanya presipitasi, hujan di Nah, ini yang membedakan antara siklus sedang dan siklus pendek. Matahari menyinari permukaan air laut maupun juga permukaan daratan, baik itu ada tanaman maupun juga ada volume air. Kemudian terjadi penguapan atau evaporasi, kemudian terjadi namanya pembentukan awan. Setelah itu awan terbentuk dibawa oleh angin, terjadi kondensasi, ya, penumpukan awan di situ, masanya lebih berat, kemudian terjadi penumpukan yang lebih masif lagi, terjadilah hujan. Perbedaannya adalah hujan ini lebih rata dan sampai ke pegunungan, dataran yang paling tinggi di antara dataran-dataran yang ada di permukaan bumi. Nah, kemudian air yang jatuh atau air hujan itu mengalir kembali melalui lembah-lembah, ada juga yang meresap ke dalam tanah dan sebagainya. Setelah itu meluncur ke bawah terus menerus sampai kembali ke laut. Nah, itulah teman-teman semuanya. Jadi ini disebut siklus hidrologi. Jadi demikian teman-teman untuk kesempatan ini, semoga bisa bermanfaat dan akan disampaikan beberapa contoh untuk teman-teman semua pelajari, yaitu tentang video-video mengenai hidrologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.